Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pertemuan pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kami akan mengambil tema politik dan strategi nasional untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, saya langsung saja pada slide selanjutnya untuk membahas ini. Ya. Ya. Politik dan strategi nasional. Kata politik secara etimologis. Secara etimologis itu maksudnya menurut istilahnya begitu. Jadi kata politik secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani. Ini politeia yang berasal dari kata polis dan teia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Sementara teia itu berarti berurusan, berarti urusan, ya. Nah, sementara dalam bahasa Inggris, politics, ya, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia berarti kepentingan umum warga negara dalam suatu bangsa. Itu politik, maksud politik dalam bahasa Indonesia. Nah, dapat disimpulkan, ya, politik adalah kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan negara dan proses mewujudkan tujuan tersebut sesuai sistem. Pengambilan keputusan untuk memilah prioritas yang diutamakan dan memilih kebijakan-kebijakan umum untuk pengaturan yang lebih efisien dari sumber-sumber yang ada. Nah, ada dua macam arti politik yang dilihat dari segi kepentingan dan penggunaan, yaitu politics dan policy. Ya, dalam arti kepentingan politik, ya, adalah segala usaha ditujukan untuk kepentingan umum, baik itu di dalam kekuasaan negara pusat maupun daerah. Nah, sementara dalam arti kebijakan, yakni policy, ya, adalah penggunaan pertimbangan yang lebih menjamin terlaksananya tujuan. Politics dan policy sendiri itu saling berkaitan dan mempunyai hubungan timbal balik. Nah, bila diibaratkan, ya, politics memberi arah jalan dan policy memberi cara untuk melaksanakan dengan tepat. Tujuan yang dicapai tentunya juga memerlukan kebijakan-kebijakan umum, menyangkut pengaturan dan alokasi sumber yang ada. Garis besar dari politik adalah pembahasan tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi kekuasaan. Negara, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Nah, kekuasaan yang dimaksud tersebut adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain. Baik, selanjutnya. Nah, kekuasaan dan wewenang diperlukan dalam politik dan strategi untuk menentukan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada. Kekuasaan dan wewenang mempunyai peran penting dalam pembinaan kerjasama dan menyelesaikan konflik. Pengambilan keputusan adalah aspek paling utama dalam politik. Dengan cara sarana umum dan keputusan yang diambil menyangkut publik dalam suatu negara. Nah, kebijakan umum merupakan keputusan dari berbagai hasil dari kelompok politik untuk
melaksanakan tujuan, di mana tujuan itu berdasarkan dari tujuan bersama rakyat yang ingin dicapai bersama. Politik nasional adalah suatu pengambilan kebijakan umum untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nah, terdapat beberapa jenis politik yang meliputi satu, politik dalam negeri. Nah, politik dalam negeri yang berfungsi mengangkat harkat derajat dan memelihara potensi rakyat Indonesia. Nah, kemudian kedua, politik luar negeri yang bertujuan membentuk solidaritas negara-negara di dunia, mengabdi kepada kepentingan nasional serta bersifat anti-imperialisme dan kolonialisme. Nah, yang ketiga, politik ekonomi. Nah, dia bersifat swasembada atau swadaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara yang keempat, ya, politik ketahanan keamanan, HANKAM. Nah, ini tujuannya untuk pengamanan dan perlindungan bangsa dan negara, serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait langkah-langkah strategi, ya. Nah, strategi nasional disusun dalam melaksanakan politik nasional, strategi nasional jangka pendek, menengah, ataupun strategi nasional jangka panjang sesuai kebutuhan. Nah, strategi berasal dari kata strategia, diambil dari bahasa Yunani lagi, ya, yang berarti seni seorang panglima dalam peperangan. Strategi dalam pandangan umum berarti cara untuk mendapatkan kemenangan. Strategi tidak hanya menjadi siasat para jenderal atau militer, tetapi artinya meluas ke segala bidang kehidupan. Nah, langkah-langkah strategi nasional yang diambil pada umumnya yaitu satu, mempelajari lingkungan. Kemudian pengembangan sarana-sarana alternatif dan cara bertindak yang perlu ditempuh. Nah, kemudian ketiga, itu analisa kekuatan. Dan yang terakhir adalah batas waktu berlaku penilaian strategis. Nah, politik nasional berarti, ya, itu politik nasional berarti kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Jika didefinisikan, politik nasional adalah asas, haluan, usaha, dan kebijakan negara tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sementara itu, strategi nasional berarti cara melakukan politik nasional dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran dalam manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Nah, landasan pemikiran ini penting sebagai kerangka acuan dalam menyusun politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terdapat dasar negara, cita-cita nasional,
dan konsep-konsep strategis bangsa Indonesia. Nah, sejak tahun 1985 telah berkembang suprastruktur politik dalam jajaran lembaga-lembaga kepemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut ialah MPR, DPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung. Nah, sementara itu dalam masyarakat terdapat badan-badan politik yang disebut infrastruktur politik. Ya, dalam tanda kutip ya, sama dengan struktur politik tadi. Ini menyangkut peranata politik dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok-kelompok kepentingan dan penekan. Nah, keseimbangan antara suprastruktur dan infrastruktur tersebut di atas tadi perlu dijaga dan keduanya harus saling bekerja sama. Nah, penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dirumuskan oleh Presiden dan mandataris MPR setelah Presiden menerima garis-garis besar haluan negara. Nah, ini yang kita bicarakan ini sebetulnya politik dan strategi Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Presiden itu masih mandataris MPR dan MPR itu masih lembaga tertinggi negara. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR tapi dia bertanggung jawab kepada MPR. Ya. Nah, kalau sekarang justru terbalik. Ya, MPR itu hanya lembaga tinggi negara dan Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Ya, itu. Nah, strategi nasional dilakukan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen berdasarkan petunjuk Presiden. Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri yang mendapat kewajiban pelaksanaan program tersebut. Program kabinet dikatakan sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang disetujui oleh Presiden. Presiden sebenarnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Program-program yang lebih konkret sudah tercantum di dalamnya yang disebut dengan sasaran nasional. Nah, proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik adalah target yang harus dicapai oleh rakyat Indonesia. Kebijakan politik nasional harus menjadi acuan bagi negara untuk mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Nah, melalui peranata-peranata politik, masyarakat diikutkan dan berpartisipasi dalam politik nasional. Masyarakat memiliki peran besar di era reformasi ini untuk mengontrol berjalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan. Pandangan masyarakat tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun hankam akan selalu berkembang karena tingginya kesadaran masyarakat untuk berbangsa dan bernegara. Terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan hak, meningkatkan kemampuan, menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kemampuan mengatasi persoalan. Seiring tingginya pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Nah, kemudian perkembangan masyarakat terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hankam, ya, disebabkan karena berbagai hal, antara lain: satu, tingginya kesadaran berbangsa dan bernegara oleh masyarakat. Dua, terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan hak. Ketiga, kemampuan untuk memilih dan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kemudian empat, kemampuan mengatasi masalah dengan ditunjang oleh pendidikan yang semakin tinggi. Lima, kritisnya masyarakat dengan ide-ide baru.
Tuh. Kemudian jangan ribut dan ya, sekarang kita berbicara tentang peran dan fungsi politik eh, dan strategi nasional, ya, yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang hankam. Nah, pada bidang politik itu meliputi pertama upaya rekonsiliasi nasional dalam menyelesaikan masalah yang mendesak yang diatur dengan undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya, masih di bidang politik, yaitu upaya memperkuat keberadaan negara dengan tumpuan Bhinneka Tunggal Ika dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian bidang politik yang terakhir yaitu meningkatkan peran MPR dan lembaga tinggi kedudukannya dalam sistem negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian mengembangkan politik nasional dalam rakyat yang demokratis dan terbuka. Ya. Selanjutnya di bidang ekonomi itu meliputi pertama mengembangkan sistem ekonomi dengan prinsip persaingan sehat dan adil dalam kerakyatan. Ya, mensinergikan kebijakan makro dan mikroekonomi dalam pengelolaan dan koordinasi. Nah, selanjutnya itu meningkatkan perekonomian secara global sesuai dengan kemajuan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian masih di bidang ekonomi yaitu mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengawasi pasar. Ya. Nah, yang terakhir yaitu mensejahterakan taraf hidup rakyat berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada bidang sosial dan budaya yaitu satu atau A, meningkatkan kualitas berbudaya dalam masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Kedua, merangsang jiwa seni yang kreatif dan inovatif sehingga mengembangkan kesenian nasional dan menumbuhkan kebangsaan nasional. Yang ketiga, itu membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang diwariskan oleh leluhur bangsa. Keempat, mengembangkan sikap kritis pada nilai-nilai budaya agar dapat mengembangkan budaya. Kemudian kelima, memberikan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan pariwisata dengan sistem yang utuh, terpadu, interdisipliner, dan partisipatoris. Yang kok menyanyi kita masih berekam? Kok di sana? Ini
Ya, kemudian pada bidang pertahanan dan keamanan Hankam, itu pertama menata Tentara Nasional Indonesia sesuai perkembangan baru. Kemudian mengembangkan kemampuan sistem pertahanan dan keamanan rakyat yang bertumpu pada kesatuan kekuatan rakyat dengan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Selanjutnya yaitu meningkatkan profesionalisme TNI dan kepolisian, meningkatkan kekuatan untuk pertahanan dan keamanan negara. Terakhir pada bidang Hankam ini yaitu menuntaskan upaya pemandirian kepolisian dari TNI secara bertahap dan berlanjut. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, slide terakhir yang akan kita bahas itu terkait kebijakan politik dan strategi nasional pada pra dan pasca kemerdekaan. Jadi keberhasilan politik dan strategi nasional dalam pra dan pasca kemerdekaan dituangkan dalam tujuan negara, ya. Kalau kita bicara pada masa sebelum reformasi itu dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, GBHN ini ditetapkan oleh MPR. Ketetapan MPR tentang GBHN menjadi landasan hukum bagi presiden untuk menjabarkan rencana pembangunan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu ya ada rencana pembangunan yang sudah digariskan sesuai dengan GBHN tersebut. Nah, pada masa tahun 1945 sampai 1965, Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan sistem presidensil. Kedudukan Presiden Soekarno menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah presiden atau kepala negara sekaligus. Kepala pemerintahan sekaligus kepala presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada November 45, sistem pemerintahan berubah menjadi semi presidensial dengan Soekarno sebagai kepala negara dan Sultan Syahrir sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri. Pada masa ini sistem politik dan kebijakan nasional atau Polstranas, politik strategi nasional, sangat kental dengan kediktatoran sehingga masyarakat terkena imbasnya karena pemerintahan yang tidak sehat. Nah, sementara pada masa tahun 1966 sampai 98, ya, Soeharto awalnya diangkat menjadi presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada tahun 1966. Nah, Soeharto kemudian lengser turun dari tahta pada tahun 1998. Pada masa jabatannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang disusun oleh MPR sebelumnya. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Soeharto, sehingga bisa dikatakan jika politik strategi nasional itu adalah pesanan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto bisa dibilang sukses dalam memajukan ekonomi makro, tetapi lemah dalam ekonomi mikro, sehingga berat sebelah. Dan juga pembangunan cenderung berpusat ke pemerintah pusat. Nah, kemudian kita berbicara pada masa tahun 1998 sampai masa 2014. Tahun 98 Indonesia memasuki era reformasi. Reformasi dikabarkan disebarkan di semua bidang dengan harapan terbebas dari ketidakadilan menuju pemerintah yang demokratis. Kurang lebih selama 6 tahun pada masa reformasi, Indonesia masih mengacu pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Nah, selama itu pula transisi yang terjadi dari masa Orde Baru ke era reformasi.
Lengsernya atau jatuhnya pemerintahan Soeharto dan terpilihnya presiden baru yaitu B.J. Habibie menandai datangnya era reformasi. B.J. Habibie menjabat sebagai presiden dari tahun 98 sampai 99 dan jabatan kepresidenannya digantikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu pada masa tahun 1999 sampai tahun 2001. Nah, pada masa tahun 2001 sampai 2004 terpilih presiden wanita pertama di Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono terpilih pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 dan juga menandai perubahan perumusan Polstranas atau Politik Strategi Nasional. Pada masa ini, Polstranas disusun berdasarkan visi dan misi Presiden dalam pidato kenegaraan secara langsung di hadapan para petinggi negara. Visi dan misi inilah yang digunakan sebagai politik dan strategi nasional dalam rencana pembangunan 5 tahun Repelita ke depan. Hingga terpilihnya lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2019. MPR kemudian tidak serta-merta lepas tangan dari realisasi politik dan strategi nasional walaupun hal ini tidak disusun oleh MPN secara langsung. Sudah tugas MPR untuk mengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan berkaitan dengan hidup masyarakat, mengaspirasi suara masyarakat, serta membuat undang-undang guna menjaga kestabilan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat luas. Unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif hidup berdampingan dan tidak bisa berdiri sendiri. Dan diharapkan mampu bekerja sama demi terciptanya tujuan negara. Begitu. Ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Ya. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.